Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga yang nonton video ini dalam keadaan sehat dan tentunya bersemangat. Oke, pada kesempatan video kali ini saya berkesempatan untuk mereview buku bacaan selama 1 bulan. Jadi pada bulannya Januari 2022 ini saya berkesempatan untuk membaca dan mereview buku bacaan saya yang berjudul Wong Deso Rejeki Kuto. Jadi buku ini karangan dari tim Aksara. Buku ini bercerita tentang biografi salah satu CEO-nya di unit bisnisnya Inspira Group. Salah satunya yaitu ada unit bisnis yang bernama perusahaannya bernama Photo Story. Nah, CEO-nya ini yang menjadi subjek ataupun orang yang ditulis dalam buku ini. Oke, langsung saja untuk ringkasannya sudah saya buat di dalam HP ini dan saya mencoba untuk mereviewnya. Daftar isi pada buku ini ada 6 bab. Yang pertama yaitu bab 1, satu kata, menang, itu judulnya. Yang bab kedua, menghasilkan uang dalam kondisi apapun. Bab ketiga, bekerja lebih pintar bukan lebih keras. Bab keempat, upgrade terus medan perangmu. Bab kelima, kenapa saya hobi main game. Jadi CEO ini hobinya main game juga ternyata. Bab keenam, pentingnya bergaul dengan orang yang lebih tua. Oke, sebelum saya lanjut untuk mereview buku, sebelumnya saya beritahu bahwa yang di buku ini diceritakan yaitu yang bernama Mas Wahib Kazim, seorang CEO dari Photo Story. Bahkan dia ini hanya lulusan SMK, tidak mengenyam pendidikan kuliah, hanya lulusan SMK. Buku ini berisi biografi perjalanan bisnis atau karir Mas Kazim. Oke, jadi buku ini perjalanan bisnis dari dia SMK sampai dia menjadi seorang CEO di Photo Story, salah satu unit bisnisnya Inspira Group. Oke, masuk ke bab 1 pembahasan. Di sini ada judul yang menarik. Yang pertama yaitu paling tidak suka kalah. Jadi Mas Wahib Kazim ini orang yang sangat tidak suka kalah. Jadi orientasi dia ketika dia sekolah dasar inginnya menjadi ranking pertama. Ketika main game dia ingin menjadi seorang pemenang. Jadi sebisa mungkin di dalam suatu lingkungan atau circle pertemanan dia orang yang paling tidak suka kalah. Artinya dia harus menjadi seorang pemenang. Nah, setelah dia melakukan perjalanan bisnis, dia menemukan seorang mentor dia di Inspira Group, namanya Mas Satya. Nah, jadi dia mengutip kata-katanya Mas Satya. Di buku ini juga dia menjelaskan judulnya itu golongan 1%. Bagaimana dia harus menjadi golongan 1%. Seperti yang kita tahu, menjadi orang sukses itu adalah orang yang sangat-sangat sedikit di dunia ini. Bisa dikategorikan 10 orang penduduk di dunia ini yang sukses hanyalah 10%-nya. Jadi di antara orang-orang sukses tersebut, bagaimana ataupun komitmen dia itu menjadi orang 1%-nya. Jadi orang yang benar-benar sukses, benar-benar berhasil gitu. Nah, jadi untuk menjadi seorang pemenang kita harus menjadi orang yang sangat sedikit itu, yaitu bisa dibilang golongan 1% penduduk di bumi ini. Selanjutnya, untuk menjadi pemenang kita harus mempunyai kunci untuk memenangkan suatu pertandingan ataupun kunci memenangkan suatu target atau suatu game. Di sini dia di buku ini ada satu subbab yang menarik namanya kunci menang, yaitu winning vibes. Jadi sebelum kita memenangkan suatu perlombaan ataupun kita mempunyai target harus mencapainya, kita harus mempunyai vibes yang seorang pemenang gitu. Jadi sebelum kita memenangkan kita harus sudah mengimajinasikan bahwa kita bisa mendapatkan suatu kemenangan tersebut. Jadi pada buku yang ditulis ini dia bercerita bahwa tim dia atau tim perusahaan dia yaitu Photo Story mengadakan suatu perlombaan untuk bertanding di badminton. Jadi sebelum berangkat dia sudah membayangkan hadiahnya. Sebelum berangkat dia sudah membayangkan hadiahnya. Dia sudah membayangkan bagaimana cara membawa hadiahnya. Jadi ketika perlombaan dia sudah mengeluarkan vibes kemenangan gitu. Dan akhirnya ketika pertandingan itu selesai, yang menjadi juara yaitu jelas-jelas Photo Story, yaitu tim dia. Karena semua tim di Photo Story itu mempunyai winning vibes. Nah, itu di bab 1 tentang satu kata menang. Lanjut ke bab 2.
di sini dia menjelaskan tentang kehidupannya. Jadi yang tadi judulnya menghasilkan uang dalam kondisi apapun. Jadi diceritakan dalam buku ini bahwa Mas Wahib Kazim itu terlahir dalam keluarga sederhana. Bahkan namanya itu Kazim yang berawal dari air minum, yaitu air Zam-Zam. Mungkin yang orang Islam sangat-sangat familiar dengan air tersebut. Jadi ketika dia dalam kandungan, orang tuanya atau ibunya itu mengalami kontraksi selama 1 bulan, hingga akhirnya ketika diberikan air Zam-Zam tersebut akhirnya mereda. Setiap dalam kontraksi diberikan air Zam-Zam mereda. Akhirnya karena obat ketika ibunya kontraksi itu yaitu air Zam-Zam, diambillah namanya Mas Wahib Kazim. Kalau diambil dari artinya itu dari air Zam-Zam gitu. Nah, selanjutnya itu nyari uang itu gampang. Jadi Mas Wahib Kazim itu dari keluarga yang sangat sederhana. Dia mempunyai jiwa mencari uang itu dari sejak kecil gitu. Jadi ketika dia sekolah dasar, dia memiliki uang jajan yang sangat terbatas. Jadi ketika setelah pulang, dia sudah bekerja untuk mencari penambah atau tambahan uang jajan tersendiri untuk bermain game. Jadi ketika dia kecil, dia sudah berbisnis gitu, menjual apapun yang bisa dijual kepada teman-temannya. Bisa dari bermain kelereng, maka dia menjual yaitu kelereng untuk dijual ke teman-temannya, menghasilkan uang untuk tambahan dia jajan. Selanjutnya, kenapa seperti yang saya sebutkan tadi, Mas Wahib itu hanya lulusan SMK? Kenapa dia pilih langsung kerja bukan kuliah? Jadi ketika ketika Mas Wahib masih SMK itu orang tuanya menjadi tulang punggung penghidupan di keluarganya. Tapi ketika berjalannya waktu, orang tuanya itu mengalami kecelakaan dan akhirnya badannya ada yang patah tulang kalau nggak salah itu. Jadi untuk menggantikan menjadi tulang punggung keluarga, akhirnya Mas Wahib tidak melanjutkan kuliah. Namun setelah SMK dia langsung mencari pekerjaan untuk menambah penghasilan keluarganya dan membantu orang tuanya. Selanjutnya pada bab ketiga yang berjudul bekerja lebih pintar bukan lebih keras. Dia menuliskan subbab menarik juga, yaitu untuk membuka bisnis kita harus bisa memilih peluang bisnis yang mempunyai angin bagus. Nah, ini artinya apa sih angin bagus ataupun angin yang kurang bagus? Contohnya seperti ini, dia mencontohkan dua jenis bisnis. Yang pertama, bisnis barang antik, dan yang kedua, bisnis makanan. Oke, untuk bisnis barang antik pesaingnya memang sedikit. Pendapatannya bisa sangat-sangat banyak. Tapi di bisnis barang antik ini, barang antik itu bisa dikategorikan kebutuhan tersier atau kebutuhan hanya segelintir orang, tidak terlalu mendesak. Dan yang kedua ini bisnis makanan, pesaingnya sangat banyak. Untuk pendapatannya mungkin sangat nggak sebanyak barang-barang antik, tapi untuk kebutuhan makanan orang Indonesia ataupun makhluk hidup ini yaitu kebutuhan primer. Jadi bisa dibilang yang menjadi bisnis yang mempunyai angin bagus yaitu bisnis makanan, karena ini menjadi kebutuhan primer manusia. Nah, ini ada beberapa kiat-kiat untuk membuka bisnis. Yang pertama, dan mencari bisnis apa sih yang mempunyai angin bagus. Yang pertama yaitu buatlah daftar bidang usaha. Jadi silakan teman-teman jika ingin membuka bisnis, silakan teman-teman membuat daftar bidang usaha, bisa retail, jasa dan sebagainya. Silahkan teman-teman bikin daftarnya. Selanjutnya yaitu kalau memungkinkan, nah ini suatu saran dari Mas Wahib Kazim, kalau memungkinkan lakukan apa yang kita sukai. Artinya setelah bidang-bidang yang tadi sudah dituliskan, pilihlah bidang yang kalian sukai, karena jika kita menyukai suatu bidang, biasanya kita lebih semangat atau lebih tak kenal lelah, tak kenal waktu untuk mempelajari bidang tersebut, karena kita asik gitu. Nah, kalau bisa untuk membuka bisnis, pilihlah bidang bisnis yang kalian sukai atau kalian hobi di bidang tersebut. Yang ketiga yaitu berani jadi beda di antara banyak kompetitor. Nah, seperti yang tadi saya berikan contoh yaitu bisnis makanan. Memang bisnis makanan itu sangatlah banyak kompetitornya karena kebutuhan primer manusia gitu. Jadi bisa di satu kota ataupun satu desa lah, bisnis makanan itu ada beberapa
kompetitornya. Jadi ketika kita ingin membuka bisnis yang banyak kompetitornya, kita harus memiliki perbedaannya, pembedanya, value tambahnya. Contohnya kalaupun di sebelah ada warung pecel, ya mungkin kita membuka warung pecel tapi menggunakan mesannya bisa via online ataupun via WhatsApp. Nah, itu kan menjadi pembeda dan memiliki nilai tambah. Nah, itu salah satu cara untuk membuka bisnis. Selanjutnya itu pelajari bidang usaha yang dipilih. Nah, setelah teman-teman memilih bidang usaha yang ingin kalian buka, silahkan kalian pelajari dari basicnya sampai ke akar-akarnya. Selanjutnya itu atur waktu sebaik mungkin. Nah, ini penting banget ketika teman-teman sudah memberanikan diri untuk membuka bisnis, menjadi seorang CEO ataupun founder, tentunya banyak waktu yang kesita. Silakan teman-teman pelajari manajemen waktu untuk mengatur waktu sebaik mungkin, waktu belajar, waktu aksi, dan waktu untuk evaluasi bisnis teman-teman semuanya. Selanjutnya, bulatkan niat dan fokus. Nah, ini jika teman-teman sudah membulatkan niat, sudah benar-benar ingin membuka suatu bisnis, silakan teman-teman fokus di bisnis tersebut. Selanjutnya itu, kalau sudah fokus, membulatkan niat, silahkan teman-teman bekerja keras sampai sukses. Nah, ini penting banget. Kadang ada beberapa teman-teman di luar sana itu yang buka bisnis baru beberapa bulan tapi sudah loyo, baru beberapa tahun sudah loyo. Dengan narasi-narasi nggak ada keuntungan. Siapa tahu bukan karena nggak ada keuntungan, tapi kita tidak melakukan evaluasi tentang kinerja ataupun strategi bisnis kita. Selanjutnya di subbab selanjutnya yaitu kita itu ketika membuka bisnis atau menjalankan sebuah bisnis, kita harus bisa beradaptasi. Ilmu yang paling penting untuk bertahan di segala situasi. Nah, kita tahu nih, kalau contoh media sosial aja. Kalau dulu mungkin yang paling tren itu Facebook. Makanya rame tuh orang-orang iklan di Facebook. Selanjutnya ada yang namanya Instagram. Rame tuh orang-orang menggunakan Instagram. Rame juga orang-orang yang mengiklankan produknya di Instagram. Nah, sekarang kita tahu kedatangan satu sosial media yang namanya TikTok. Nah, mungkin sekarang kita harus memutar otak juga ini untuk bagaimana caranya bisa menggait orang-orang di TikTok untuk membeli produk kita. Nah, ini salah satu cara untuk beradaptasi di perkembangan zaman. Jadi kita harus tahu tuh mana target market kita banyaknya itu di mana. Nah, itu yang kita korek-korek. Pokoknya sebaik mungkin strategi kita taruh di sesuai target market kita. Selanjutnya di bab selanjutnya yaitu tentang upgrade terus medan perangmu. Jadi ketika teman-teman sudah membuka bisnis, kita harus mengupgrade medan perang. Artinya ketika kita mempunyai pekerjaan segini, kita harus upgrade menjadi segini, seperti bermain game lah, naik level gitu. Nah, jadi pekerjaan pertama Mas Wahib Kazim ini dulunya setelah dia lulus dari SMK yaitu menjadi tukang pasang antena. Jadi selama beberapa bulan dia menjadi tukang pasang antena di salah satu penyedia layanan internet di Yogyakarta. Kala itu dia merasa jenuh karena kerjanya gitu-gitu aja. Setelah itu dia mencoba untuk men-challenge dirinya untuk pergi ataupun pindah dari pekerjaan sebagai tukang pasang antena masuk ke Inspira. Jadi Inspira itu adalah grup bisnis yang di bawahnya ada beberapa unit bisnis, salah satunya yaitu Photo Story yang dia menjadi CEO-nya. Jadi setelah dia bosan dengan pekerjaannya menjadi pasang antena, dia mencoba mengupgrade dirinya pindah ke Inspira Group. Nah, di awal dia itu ditempatkan untuk mengurus bisnis laundry jadi dia awal kerja di Inspira dia ditempatkan menjadi untuk mengurus bisnis laundry. Jadi pada bisnis laundry seperti yang kita tahu kompetitor laundry itu sangatlah banyak. Nah, dia menerapkan metode Kaizen, yaitu memperbaiki dari yang kemarin menjadi lebih baik. Jadi di bisnis laundry-nya itu dia mempunyai perbedaan dari kompetitornya. Kalau yang lainnya dia hanya bisnis laundry biasa, mencuci pakaian, baju, celana dan sebagainya, dia berbeda, yaitu dia mencuci pakaian, bukan pakaian, tapi mencuci yang lebih besar seperti
karpet masjid, karpet rumah. Nah, jadi ketika dia membuka bisnis laundry itu, dia mempunyai perbedaan di antara bisnis laundry yang lainnya. Nah, dia menerapkan metode Kaizen yang awalnya dia untuk menawarkan cuci karpet, cuci barang-barang yang besar itu kepada setiap harinya dia menawarkan untuk berpartner ke 2 laundry ataupun 3 laundry sampai 5 laundry. Di hari esoknya dia berevaluasi, melakukan evaluasi dengan timnya. Bagaimana cara mengefektifkan agar satu harinya dia bisa menggait 30 partner bisnisnya. Jadi dia menerapkan metode Kaizen dari strategi yang sebelumnya, dia coba evaluasi dan mana yang sangat efektif dia pakai dan kurang efektif dia benahi untuk menjadi yang lebih efektif. Nah, setelah itu sukses di bisnis laundrynya, dia dipindahkan ke bisnis-bisnis lainnya. Nah, sampai akhirnya dia menjadi seorang CEO di Photostory. Photostory itu unit bisnis di Inspira Group. Jadi ketika dia menjadi seorang CEO, dia itu menjelaskan bahwa untuk menjadi seorang CEO dia itu harus datang paling awal dan pulang paling akhir. Nah, karena seperti yang kita tahu lah, namanya juga CEO, yang paling tinggi di suatu perusahaan, eksekutor utama di suatu perusahaan, dia harus bisa mengatur waktu, mengerti semua bidang-bidang pekerjaannya. Jadi kalau kita ingin menjadi seorang CEO, ya kita harus merelakan waktu datang paling awal dan pulang paling akhir. Nah, di bab selanjutnya dia menjelaskan bahwa dia itu orang yang suka hobi nge-game. Jadi dari kecil dia sudah bermain PS gitu, suka bermain PlayStation, bermain Rubik, dan sampai sekarang masih bermain game di laptop. Nah, kenapa bermain game? Karena dengan bermain game dia menciptakan daya pikir yang lebih baik, karena dalam setiap game itu ada level-levelnya dan semakin tinggi dia harus memikirkan bagaimana cara mencapainya. Nah, selanjutnya yaitu dia memiliki skill bisnis juga. Di dalam skill bisnis dia asah dari sejak kecil tadi, karena dia dari keluarga yang sederhana, memaksa dia untuk mencari uang di segala keadaan gitu. Nah, ini untuk kunci menggait pembeli, dia menuliskannya yaitu persistensi. Jadi kunci untuk menggait pembeli atau menggait customer, kita harus gigih untuk menggait customer tersebut. Makanya dia menuliskan kunci untuk menggait pembeli yaitu persistensi. Selanjutnya di bab terakhir yang berjudul pentingnya bergaul dengan orang yang lebih tua. Nah, dia menjelaskan nih, 5 orang terdekat bisa menentukan nasib kita. Jadi silakan teman-teman cek nih, 5 orang terdekat teman-teman itu siapa. Nah, itulah cerminan diri teman-teman semuanya. Jadi ketika 5 orang terdekat saya seorang CEO, kemungkinan saya menjadi seorang CEO atau minimalnya manajer lah. Karena 5 orang terdekat kita itu seorang CEO, mana mungkin saya seorang pengangguran atau apa. Kalau kita seorang pengangguran, mungkin 5 orang terdekat kita ya hampir sama dengan kita. Jadi untuk prinsip yang dianut dalam pertemanan ataupun lingkungan kerja, dia mempunyai 3 prinsip yang diambil dari prinsip-prinsip di Inspira, yaitu selalu ceria. Jadi ketika teman-teman bekerja, kita harus selalu ceria untuk mengaktifkan energi-energi positif. Selanjutnya yaitu no blame. Jangan menyalahkan. Ketika kita bekerja ada suatu masalah, kita tidak boleh menyalahkan siapapun. Kita harus introspeksi diri. Selanjutnya yaitu no excuse. Artinya tidak boleh mencari alasan. Jadi ketika kita punya masalah, ya kita akui kesalahannya dan jangan mencari alasan. Contoh nih, saya telat karena motor saya mogok. Nah, begitu kan alasan tuh. Karena motor saya mogok itu alasan. Kenapa? Kita harus mengubah. Kenapa beralasan motor mogok, tapi kita harus mengubah, berarti kan harusnya lebih lebih aktif untuk ke dealer untuk memperbaiki, untuk servis motor tersebut. Nah, itu 3 prinsip dalam pertemanan dan mengaktifkan lingkungan kerja, itu selalu ceria, no blame, dan no excuse. Dan terakhir, dia ini bahkan sampai jatuh cinta dengan orang yang lebih tua. Jadi dia itu menikah dengan orang yang lebih tua. Karena apa? Orang lebih tua itu menurut dia itu lebih dewasa dan lebih bisa
apa namanya, lebih bisa diajak ngobrol secara serius. Nah, itu tadi review buku tentang Wong Deso Rejeki Kuto karangan tim Aksara. Mungkin lebih lengkapnya silahkan teman-teman beli bukunya. Ini cover bukunya warna hijau di salah satu di Aksara. Kalau silahkan teman-teman cari, mungkin di Shopee juga banyak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika banyak salah kata, saya mohon maaf. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.